Punya rumah yang bangunannya paling tinggi seklaster memang paling membanggakan ya. Balik lagi sama aku Kio, dan kali ini aku lagi ada di wilayah Citraland. Rumah cantik yang satu ini, kalian lihat bangunannya sangat-sangat tinggi teman-teman. Wah, terlihat megah sekali dibanding tetangga-tetangganya. Jadi kalau kalian punya rumah ini, wah sudah pasti paling menonjol se-area klaster. Rumahnya ini ukurannya 12 x 24. Untuk spesifikasi harga dan juga detail, kalian silahkan cek di deskripsi aku. Nah, kalian kalau belum tahu, untuk yang dari luar kota yang mau pindah move ke Citraland, klaster yang ini itu merupakan salah satu klaster favorit. Gimana enggak, ini masih masuk wilayah Citraland utama. Kalau misalkan kita mau belanja dan juga mau cari makanan, ini juga dekat banget ke pusat makanan. Untuk kalau jalannya nih kalian lihat, super nyaman. Ini tuh lingkungannya guys udah mateng, jadi pohon-pohonnya itu udah tumbuh banyak hijau-hijau gitu di sini. Nah, sekalian perlu lihat juga tuh road jalannya kalian di sebelah sana, supaya kalian lihat sekelilingnya. Tuh, road jalannya gede banget seperti ini. Ini aku lagi ada di Citraland, klasternya Raffles. Nah, kalau misalkan kalian mau tinggal di rumah baru, kalian kan biasanya halamannya itu kan masih masih rumput-rumput biasa guys. Kalau di sini kalian sudah dapetin udah ada tamannya kayak gini. Jadi di depan itu udah cukup rapi. Nah, nanti ini kan akan tumbuh lebih gede lagi, jadi lebih rindang lagi teman-teman di sini. Terus yang bikin aku suka itu juga pagernya ini udah pakai elektrik. Klaster yang ini boleh berpagar. Jadi kalau kalian kemarin banyak yang nanya, "Ci, ke klaster Citraland yang boleh pasang pagar di mana aja?" Nah, klaster yang ini salah satunya boleh. Ini sebenarnya elektrik, cuman kuncinya itu dipegang sama tukang. Ininya, remote-nya, guys. Tapi aku sudah bisa lihat karena ada motoriknya di belakang pagar. Nanti mungkin kalau kalian survei bareng aku, nanti aku coba praktek demoin ya, seperti itu. Nah, di sini untuk area carportnya udah muat dengan 2 mobil jumbo, plus kalian sudah dapetin keramik seperti ini yang motifnya tuh udah dipecah-pecah kecil-kecil, jadi lebih nggak licin buat naruh kendaraan atau motor kalian teman-teman di sini. Nah, di sini kalau misalkan di lantai yang pertama, kalian bisa pasangin kanopinya itu dari area sebelah sini teman-teman. Jadi nutup di sini, pasin di sini ya, buat pasangin kanopi. Nah, kanopinya kalau aku boleh kasih saran, mungkin yang kaca temper aja, supaya matahari juga bisa masuk. Tapi kalau kalian perhatiin nih, bagi aku pribadi, ini tuh punya vibes yang paling beda teman-teman ya, karena ada hijau-hijaunya, terus kayak warnanya itu cakep banget, permainan coklat, abu-abu, dan sudah ada banyak ini marmernya juga teman-teman di bagian fasad depan rumah seperti ini. Terus di belakang itu punya garasi yang cukup luas, tapi aku mau tunjukinnya nanti menuju garasi itu pas kita turun dari lantai yang kedua teman-teman. Jadi aku mau tunjukinnya itu kita kayak ini, turnya tuh dari area masuk menuju ke entry gate seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau menuju ke area ruang utamanya nggak perlu lewat garasi, yang mana sebenarnya kita juga bisa sih lewat situ. Jadi kayak kendaraan masuk langsung naik ke situ. Tapi kalau tamu bisa lewat sini teman-teman. Jadi langsung nyambung ke main areanya di situ. Di sini tuh kanan dan kiri udah pakai batu alam. Nih. Ya, teksturnya juga bagus. Ini ada teksturnya teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Dan di bawahnya adalah beberapa lampu LED-nya. Jadi kalau misalkan malam itu nyala, estetik juga teman-teman. Masih ada taman kecil juga yang letter L di sebelah sini, lengkap sama ada saluran airnya di sebelah situ. Gitu. Nah, di sini kalau kalian mau pasangin tutup-tutup lagi itu juga boleh di sebelah sana. Wah, enak banget teman-teman di sini. Anginnya tuh loh di sini. Rumahnya ini kan hadap utara ya. Hadap utara, tapi sirkulasi udaranya itu
maksimal sampai ke atas. Jadi aku tadi sebelum take video, aku tuh sampai ke atas. Wah, enak banget rumah ini. Kita kan perlu perhatiin juga ya teman-teman, suatu rumah anginnya tuh enak masuk apa enggak gitu. Nah, di sini ada gate-nya, ini apa namanya, pilarnya teman-teman, dan ini dari marmer. Ini dari marmer dan ada 2 pilarnya, 1, 2, memberikan kesan megah juga buat kita mau menuju ke arah pintu masuknya. Nah, kalau kalian mau kasih kursi rotan, bench kecil, boleh di area sini. Ini pun juga udah cukup lebar banget sampai ke arah sana, guys. Dan ini tuh enak, udah tutupan seperti ini. Jadi kalau misalkan hujan itu nggak terlalu tampias sampai ke area sini. Nah ini, kalau kalian lihat tadi yang di bawah hijau-hijaunya dari sini teman-teman. Tuh tetap. Jadi kalau kalian mau tambahin tanaman-tanaman yang kayak bunga mawar atau apa, sebenarnya potnya pun udah disediain dari area sini. Ini balkon ya, balkon di kamar. Jadi kalian pastiin nonton terus sampai habis. Wah, yuk kita masuk ke dalam ya. Waduh guys, memang ya kalau kalian punya rumah yang mewah, pintunya tuh harus double door, tapi jangan polosan. Dikasih tekstur-tekstur yang kayak gini tuh bikin makin cakep lagi di area pintu. Selain itu kalau pintunya udah gede gini, kamu masukin furnish itu gampang banget. Dan yang bikin aku suka lagi tuh di area ruang tamunya tuh private banget teman-teman. Di sebelah sini, dan ini udah pakai marmer yang motifnya black seperti ini, dan ada nih drop ceilingnya. Jadi kalau kalian nerima tamu itu kerasanya tuh tetap nyaman, ceilingnya tinggi, kerasanya luas. Karena di sini aku bilang private, itu sudah ada batasan seperti ini teman-teman. Enak tuh kalau misalkan ada tamu yang nggak terlalu dikenal, tapi kita sungkan ya naruhnya di depan, tetap masukin di situ supaya keprivasian keluarga kita itu tetap terjaga teman-teman. Nah kalau misalkan tamu tadi mau ke toilet, toiletnya sebelah mana? Ada di sebelah sini. Ini yang dinamakan powder room. Tidak ada shower, hanya ada kloset dan juga wastafel. Ini wastafelnya by Toto, dan ini granitnya tuh full ya, sampai ke dinding-dinding atas seperti ini. Looksnya juga elegan banget, warnanya pakai soft grey. Sudah ada cerminnya bulat biar jadi lebih makin minimalis lagi teman-teman di situ. Dan ini loh yang bikin aku jatuh cinta itu apa? Flooringnya tuh semuanya marmer guys. Tuh, semuanya tuh marmer. Dari depan sana tadi sampai ke arah sebelah sini. Nah marmer itu enaknya tuh apa teman-teman? Lebih adem pasti ya. Terus tapi kalian harus tetap jaga ya. Jadi kalau kalian rajin-rajin harus gak boleh basah-basah. Harus tetap dipoles, tetap tetap stay dry. Harus tetap kering teman-teman sebelah sini. Terus drop ceilingnya nih. Jadi dibedain ya, ada lampu spotlightnya di sisi sebelah sini dan juga sisi tengah, supaya membedakan kita untuk jadi area pantry dan juga area nonton TV di sebelah sana. Ini buat jadi area pantry, kenapa? Karena ini sudah full clean ya, warnanya putih. Jadi kalau kalian mau mainin interior yang warnanya kira-kira kayak warna kayu atau soft grey gitu juga masih oke. Sekarang lagi musim kitchen cabinet itu yang dari aluminium loh guys, jadi tahan waktu dipakai puluhan tahun itu juga masih oke banget. Nah kalian bisa tuh pakai di sini mau yang full sampai ke atas. Di sini tuh sudah ada saluran airnya soalnya. Jadi kalau pasangin wastafel itu di sebelah sini. Nah kalau kalian pasangin table island berarti di sisi sebelah sini. Kenapa? Karena sudah ada colokannya. Nih. Ya, jadi sudah disediain colokan di bagian bawah seperti ini. Jadi looksnya tetap bersih di area sini teman-teman, untuk menghadap ke arah sana. Sebelum itu aku mau liatin lagi kalau misalkan di area sini dan juga sini itu masih ada ruangan. Kalau yang ini itu ini kamar teman-teman di sini. Ya kalau misalkan bisa jadi office kecil boleh di sebelah sini. Flooringnya udah pakai yang aksennya kayu seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau jadiin kamar, tempat istirahat juga boleh, berarti menghadap ke arah sana. Sudah punya private balkon juga. Ini udah finish good. Tuh, gede banget seperti ini. Balkonnya pun juga gede di sebelah sini. Nah, ini kalian juga bisa nikmatin marmernya juga dari arah sebelah sini. Dan ini tuh panjang banget sampai ke arah sini teman-teman.
Nah, jadi kalau misalkan kalian ada tamu, nah boleh. Jadi dari sini kita langsung dada-dada, kita juga boleh. Nah, lanjut lagi kita ke bagian sebelahnya. Ini ada walk-in closetnya, teman-teman. Ada walk-in closetnya di sebelah sini. Ini udah gede, tuh seperti ini. Jadi kalau kita mau pasangin area wardrobe yang letter L, itu juga pasti masih muat banget di sini. Nah, pintunya itu udah pakai pintu kaca kayak gini. Jadi kayak semi-semi ngeblur gitu. Jadi kamar tamu, jadi kamar tempat istirahat buat orang tua juga oke, karena udah master bedroom. Udah ada pembatas kacanya yang tebal juga, ini kaca tempernya. Lengkap ada showernya, shower needs. Tapi untuk granitnya, warnanya ini sama ya kayak yang di area powder room. Tuh ada pintu kacanya. Enak guys, jadi sini tuh rumahnya udah prepare. Terus yang bikin aku tuh suka tuh apa ya? Setiap kamar mandi tuh udah ada cerminnya. Tuh udah ada cerminnya. Ya walaupun simple, tapi kayak kita tuh kesannya diperhatiin ya. Kita nggak perlu pasang-pasang lagi untuk detail-detail kecil seperti ini. Enak tuh teman-teman, di sini ada beberapa lampu spotlight juga di sini. Terus ini kayak saklar-saklarnya pun udah pakai yang bagus ya teman-teman. Jadi empuk juga kalau dipencet di sini. Untuk pintunya ini warnanya warna kayu gelap kayak gini. Tuh, jadi sama kayak yang di pintu utama tadi warnanya. Kemudian yang di sebelah sini, nah ini adalah area servis. Nah, area servisnya pun juga udah dibatasin sama pintu juga di sebelah sini. Ada pintunya juga. Nah, di area sini kalian bisa jadiin apa? Dapur basah. Tuh, udah gede juga kan di sini dapur basah. Jadi tertatanya tuh cukup rapi guys di situ. Dan kalau kita punya karyawan itu enak ya. Aksesnya itu nggak perlu keluar masuk di area tengah tadi, itu khusus family. Kalau kita punya karyawan tuh naiknya tuh langsung di area sebelah sini guys. Bawah itu kan kita menuju ke garasi. Nah kalau atas itu ada kayak area servis juga sama jemur juga. Nanti aku liatin jelasnya waktu kita ke atas ataupun ke bawah teman-teman ya. Lanjut lagi di area sebelah sini. Nah, kalau nonton TV, kalian bisa taruh di sebelah sana. TV-nya di sebelah sana. 60 inch ya, boleh. Terus kalian pasangin interior, boleh di sebelah sini. Itu ada saluran AC, jadi kalau di area ruang utama ini saluran AC-nya itu ada dua. Di sisi sebelah sini dan juga sisi sebelah sana. Menurut aku sih kasih 1,5 PK, 2 PK juga udah oke teman-teman di sini. Kalian perlu kasihnya AC split aja ya, kalau AC kaset soalnya harus jebol lagi di area plafon. Split aja pun juga oke kok di sebelah sini. Nah, enaknya tuh apa? Kalau misalkan kalian pasangin sofa di sini, nah nikmatin hawa ademnya, nikmatin dry gardennya, itu menyeluruh teman-teman. Karena di sisi sebelah sana dan juga sisi sebelah sini semuanya tuh bisa di sliding, bisa dibuka guys di sini. Dan ini kacanya gede loh. Gede, bukan yang kecil-kecil ya potongannya, ini udah gede. Bayangin tuh betapa mahalnya punya sliding door yang udah gede, dan ini twin gitu sampai sana. Kusennya pun juga udah tebel seperti ini. Nah kalau punya ini taman, kalian nggak perlu khawatir untuk siram-siram karena udah ada kerannya di sini teman-teman. Terus yang bagian belakang tamannya ini udah pakai kayak batu alam, jadi kesannya tuh kayak tetap semi tropikal gitu loh teman-teman ya, karena pakai batu alam. Jadi nggak polosan, pakai cat bertekstur. Agak effort juga ya kalau pakai batu alam di bagian taman belakang. Selain itu di bawah pun juga udah cukup rapi, dikasih batu koral seperti ini biar bersih aja. Karena kalau full taman, kalau hujan tuh nyiprat-nyiprat sampai ke area sini, susah banget bersihnya. Nah di atas tuh udah ada tutupan seperti ini. Ini tutupannya dari balkoni kamar yang ada di atas guys gitu. Lanjut lagi di sebelah sini. Nah ini kayak area penutup ya, apa ya, roster ya bilangnya ya, kayak penutup lah supaya kita nggak terlalu ngeliatin area servis teman-teman di sini. Soalnya sini bisa jadi area void untuk langsung menuju ke area laundry di bawah. Nah gitu teman-teman. Jadi
Kalian sebenarnya perlu tutup itu yang kecil di sebelah sini, kasih kaca temper supaya kalau misalkan hujan itu nggak terlalu masuk ke area bawah sana. Nah, gimana? Setelah kita melihat di area lantai, aku bisa bilang ini adalah lantai yang kedua. Kita mau lanjut ke bawah. Nah, ke bawahnya itu lewat sebelah sini, guys. Jadi ini ada tangga juga. Tuh, muter menuju ke area bawah. Bawah itu kayak ada garasi, area servis, semua tertata rapi, jemuran juga ada, teman-teman. Dan kalau ke atas itu menuju ke kamar-kamar, teman-teman di sini. Sudah lengkap, ada wall panelnya seperti ini, bawah dan juga atas. Yuk kita langsung lanjut ke bawah. Nah, guys, ini adalah area yang bisa kalian pasangin lift. Jadi kan ini bangunan 3 lantai ya. Jadi kalau kalian mau pasangin lift boleh di area sebelah sini. Karena langsung nyambung ke area second living room yang ada di lantai yang ketiga, guys, di sebelah sini. Nanti pastiin kalau kalian memang mau pasang lift itu datengin teknisi yang memang benar-benar ahli yang bisa pasangin lift persis di tengah. Nah, ini kalau kalian lihat ruangannya gede banget di area sini. Masih ada satu space juga. Di sini ada multifungsi area. Bisa kalian jadikan small office ataupun walk-in shoes di sini. Nah, kalau aku sih mungkin sepatunya banyak, boleh kalian jadiin area walk-in shoes, teman-teman. Kalau kalian ada aksesoris mobil, hobi mobil, boleh sebelah sana. Dan ini loh, the real basement, guys. Gede banget. Makanya bangunannya 3 lantai, enak. Apa? Basementnya tuh gede. Kalau kalian mobilnya tuh ada 5, bahkan muat ya kok ya. Di sini 1, 2, 3, 4, satunya parkir di luar, berarti total itu di luar bisa 2 juga. Total bisa ada 6 mobil, guys, di sini, guys. Total ada 6 mobil, gila gede banget. Ini ruangan buat apa ya? Nah, ini bisa buat ini driver juga ya, atau bisa jadi small office-nya di sini, guys. Ternyata small office-nya karena ada kamar mandinya. Nah, nih sini ada kamar mandinya. Toilet, guys, gak ada shower. Berarti semua office-nya di sini. Wah, bener-bener tertata. Berarti ruangan yang tadi yang kaca-kaca berarti pure bisa jadi walk-in closet ataupun buat naruh aksesoris mobil. Terus di sini pintunya, pintu untuk garasi. Nah, tuh baru ya. Seperti ini nih dari besi. Kalau aku saranin sih buat tambahin buat jadi elektrik juga lah ya, sekalian biar nggak nanggung-nanggung. Itu motoriknya biasanya taruh di sini, guys. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pulang, parkir, kita nggak perlu ngepel-ngepel lagi. Jadi langsung titit gitu. Pagarnya buka, pagar garasi pun ikut buka, guys. Nah, lanjut lagi. Karena ini lebih gede, nyampe ke arah sana. Di sana ada satu area servis lagi, guys, di sebelah sini. Nah, di sini ada satu dapur basahnya. Tuh, di sini ada satu dapur basah yang udah gede banget, guys, di sini. Letter L seperti ini. Jadi para karyawan, para ART itu juga bisa preparing buat mereka nyaman banget masak di sini. Terus ada satu kamar mandinya juga di sebelah sini dan ada satu kamarnya. Tuh, kamarnya tuh gede. Jadi misalkan kalau kalian mau ada ART 2 gitu ya, masih oke, teman-teman, di sebelah sana. Nah, di sini yang aku liatin tadi yang dari lantai 2 itu tembusnya di area sini, teman-teman. Yang kita lihat dari atas ini adalah area servis. Ada 1, 2, 3 keran bahkan. Jadi kalian bisa pakai buat area pengering, cuci, macam-macam, teman-teman, di sini. Tapi menurut aku di atas itu perlu kalian tutup ya, seperti yang aku bilang tadi, perlu kalian tutup supaya, tapi jangan tutupnya jangan yang pakai kanopi yang hitam ya. Kalau bisa yang kaca temper biar mataharinya juga bisa masuk, guys, di sini. Ini tangganya yang tadi kita lihat di lantai yang kedua, tembusnya di sini. Jadi ini tuh tangga straight nyambung sampai ke lantai yang ketiga. Kalau misalkan kita perlu ART dari lantai yang sini, basement sini, kita perlu pasang ini, intercom. Nah, intercom di sini kalau misalkan kita perlu karyawan, kita tinggal telepon. Nah, para karyawannya naiknya lewat sini, guys. Jadi nggak perlu masuk-masuk ke area tengah. Nah, ini pun juga udah dibatasin sama pintu kaca. Bener-bener nggak pelit deh kacanya di sini. Karena kaca itu adalah simbol dari sebuah keluxurian rumah. Yuk kita langsung naik ke
paling atas, lantai 3. Wah, lega banget ya di area basementnya. Sekarang kita mau naik ke arah lantai yang ketiga. Nih, kalau kalian bertanya-tanya, kok terang banget sih area tangganya? Ya pasti, karena ada skylightnya yang super gede. Dan ini bener-bener pas ya di area tengah. Jadi memang cahaya naturalnya itu memang bagus banget di area sini. Area tangga nggak boleh gelap ya guys. Ini wall panelnya pun tuh sampai ke atas masih ada area untuk lampu LED-nya juga. Jadi kalau kalian mau taruh figura-figura atau hiasan-hiasan yang bisa ditempel juga boleh teman-teman. Tapi kalau enggak gini aja juga oke, masih ada. Ini tangganya udah pakai marmer, pegangannya udah pakai besi, bawahnya pakai kaca temper. Tebal juga nih kaca tempernya. Nah, di area sini ada 1, 2, 3 kamar totalnya dan juga area untuk servis. Wah, bingung juga ya mau ke arah mana. Mungkin kita ke arah kamar anak dulu ya. Kamar anaknya itu pas banget bersebelahan seperti ini. Aku mau tunjukin yang sebelah sini dulu. Nah, kalau yang kamar-kamar memang lantainya pakai yang kayu-kayu seperti ini teman-teman. Jadi biar ada suasana hangat dan juga nyaman. Kemudian di sini dimensinya pun juga menurut aku jumbo. Nanti kasurnya di sini menghadap ke arah sebelah sana. Dan di sini ada tuh yang kalian bisa akses juga dari kamar sebelah balkoninya. Tapi aku mau tunjukinnya lewat kamar yang sebelah. Setidaknya kalian sudah tahu kalau misalkan kamar yang ini itu punya sirkulasi udara yang cukup bagus. Kemudian untuk walk-in closet-nya itu di sebelah sini. Taruh wardrobe-nya sebelah sini. Meja rias. Wah, muat banget teman-teman di sini. Untuk pintunya sama seperti kamar mandi yang ada di bawah. Penempatan granitnya, warnanya, semuanya sama ya. Tuh, masih ada shower box-nya juga sama persis. Cuman yang ini shower net-nya lebih panjang ya. Shower net-nya lebih panjang seperti ini. Wah, ini granitnya bagus banget teman-teman ya. Kalau punya kamar mandi kayak gini nyaman sih menurut aku. Nah, kalau di kamar mandinya nih, jadi bawah udah ada kabinetnya. Tuh, buat kita harus peralatan mandi, ada cerminnya, bagus banget sama kayak yang ada di bawah. Untuk penempatan AC itu di sebelah atas sebelah sini bagus juga ya penempatannya. Oke, jadi nggak terlalu nyentrong ketika kita ke arah tidur. Lanjut lagi ke kamar yang ada di sebelahnya persis teman-teman. Cuma yang ini tuh lebih terang karena slidingnya untuk window ini udah gede sampai sebelah sini. Ini bisa dibuka dari kedua sisi sebelah sana ataupun sisi yang sebelah sini. Ini untuk gorden kalian juga bisa pasangin langsung ya, di situ sudah ada tempatnya. Enak juga kita tuh nongkrong sama saudara di sini ya. Balkoninya pun juga udah gede teman-teman, segini tuh. Kalau yang di atas sebelah sini kalian kalau misalkan di depan tadi lihat ya, penutupnya di atas tuh agak dimajuin sedikit fasadnya ya buat nutupin area balkoni sebelah sini. Nah, kalau yang marmer itu kalian dapetinnya di sebelah sini tadi fasadnya. Nah, ini udah pakai marmer teman-teman gitu. Terus lagi kita bahas di kamar mandinya. Nah, sebelah sini aja ya. Ini aku tutup dulu. Nah, jadi kalau yang ini tuh walk-in closet-nya lebih gede guys, jadi kayak ada belokannya gitu. Tuh, panjang loh walk-in closet-nya. Nah, jadi kalau kalian mau taruh wardrobe-nya, ini mungkin berapa meter ya? 2 meteran lah ya. 2 meteran, terus kalau misalkan baju-baju itu kan paling 50 cm, mungkin kalau mau yang kanan dan kiri juga boleh, atau satunya kalian taruh showcase itu juga oke teman-teman di sini. Dan ini ada kaca mati, ini kaca ya, nggak bisa dibuka. Nah, di sini kamar mandinya itu pun juga punya warna dan juga vibes yang beneran sama. Jadi kalau rumah mewah itu nggak ada dibedain dari bawah sampai atas teman-teman. Ada ventilasinya juga, kalian nggak perlu takut banget lembab ya di sini. Dan ketinggian ceilingnya tuh menurut aku di sini rata-ratanya tuh semuanya udah tinggi. Makanya kalau kalian lihat di awal tadi video, rumahnya kok tinggi banget. Wah ya, karena
setiap ruangannya itu ceilingnya semuanya tinggi, jadi kelihatannya tuh lega banget teman-teman. Nah kalau kalian lihat nih di sini, kalian bisa pakai buat jadi second living room karena ada colokannya. Kalau kalian mau taruh kursi pijet atau TV juga oke. Piano itu juga bisa ya. Dan ada satu area service tuh di sini. Nah jadi setiap lantai itu ada area servisnya tersendiri teman-teman. Kalau kalian misalkan mandi, nah mau jemur handuk, boleh kalian taruh di sini jemurannya. Terus kalau kalian mau, aduh takut nyiprat, ya bisa kalian tutup lah di sini, kasih yang sliding window menurut aku. Kenapa kalau jangan ditutup? Soalnya ini adalah tangga menuju ke atas. Jadi kalau misalkan mau benerin AC atau mau benerin odorasi terus sama ini atap-atap, tukang-tukang tuh lewatnya sebelah sini teman-teman. Jadi kalian kasih sliding window lagi. Di sini bisa jadi area jemuran ataupun cuci bajunya yang khusus owner bisa jadi area sini. Cleaning area semuanya gede banget. Tuh tangganya pun juga udah terpisah guys di sini. Enak banget ya. Tuh marmernya tuh sampai atas loh guys kayak gini. Gila. Itu alat buat. Oh ini alat buat poles ini ya, buat poles marmernya. Jadi memang tadi ini tukangnya ada di bawah itu buat ngelanjutin poles marmer guys di sini. Nah kalau kalian punya ini rumah ini, nah kalian wajib tuh poles kayak gini ya. Tuh, sekaliannya kalau dari deket kayak gini, nggak polosan. Di samping-sampingnya itu ada aksen kayu-kayunya juga teman-teman ya. Mungkin tahu aku tuh kayak komposit kayu juga sebelah situ. Jadi pas yang kayak tadi ini bilang di bawah kalau dipasangin lift bisa sampai sini. Sini. Ya, kalau pasangin lift bisa sampai sini. Liftnya menghadap ke arah sebelah sini ya, berarti bukaannya gitu. Jadi pas teman-teman di sini. Ya, kasih lift yang mungkin teman-teman yang bisa lebih ngerti ya, lift yang merek-merek tuh kan sekarang ada Schnitzler. Nah, itu juga boleh. Dan di sini aku lagi ada di area kamar tidur utama, yang paling utama teman-teman di sini. Jadi semua kamarnya di sini tuh master bedroom ya guys ya. Posisi kasurnya itu di sebelah sini menghadap ke arah sebelah sana ya. Kalau kalian mau kasih yang king size kasur custom itu juga masih oke banget guys di sini. Ada drop ceilingnya, cantik banget di sini. Beberapa lampu spotlight di sisi luarnya tuh kayak ada outline-nya lagi guys di sini. Nah, ini balkonnya yang aku seperti bilang di area bawah tadi, penutupnya itu dari balkoni yang di sebelah sini guys di sini. Tuh, kalian jadi bisa nikmatin tuh area taman. Nah, tapi kalau yang di sekelilingnya atas ini udah pakai cat bertekstur, jadi minim banget retak rambut guys di sebelah sini. Enak ya kalau punya kamar udah segede gini, nggak bingung meratanya guys. Mau kasih meja kerja sedikit, jadi ada area workingnya di pojok sebelah sana itu juga masih oke, masih bisa. Dan area walk-in closetnya yang dihitam-hitamkan para istri yang punya banyak banget baju, tas. Gak perlu khawatir di sini karena bisa taruh di sebelah sini, di sebelah sana, letter L, taruh showcase, meja rias yang super banget lightningnya supaya make upnya itu tetap terjaga. Nih, nggak perlu khawatir. Tapi kalau aku saranin kalian kalau mainin wardrobe ya pasangin lampu LED. Kenapa? Karena di sini memang spotlightnya cuma ada di tengah. Nah, benar kan? Jadi kalau area wardrobe-nya itu ada lampu LED-nya, setidaknya ada pencahayaan yang lebih masuk di area sebelah sini, teman-teman. Pasangin AC juga oke. Jadi pasang AC-nya 2 ya, dibuat kamar tadi tempat istirahat sama yang di sini. Lanjut lagi kita ke kamar mandi dalamnya. Nah, karena ini kamar mandi utama ya, jadi toilet bowl-nya sama wastafelnya ini dibedain guys, lebih gede, lebih baru juga. Jadi kayak airnya tuh langsung serut ke bawah. Cerminnya pun lebih besar di sini, lebih bagus teman-teman ya. Jadi kalian nanti terimanya tuh pasti bersih
Ini udah pakai marmer juga. Beberapa kabinetnya udah include guys di sini. Taruh skincare apa segala macam, nggak perlu kesusahan ya. Ada ventilasinya juga kok di sini. Nah kalau tempat mandinya itu di sebelah sini guys. Nah karena ini kamar mandi utama, kalian diutamain ya. Jadi ada double shower. Ini showernya pakai yang Grohe mereknya. Jadi enak tuh mandinya. Ada efek hujan-hujannya kayak gitu. Shower needs-nya. Nah ini udah pakai marmer ya shower needs-nya yang bagian sebelah sini. Tapi kalau yang di dinding-dindingnya ini pakai granit. Tinggal tambahin lampu berarti. Tinggal tambahin lampu guys di sini. Menurut aku lampu tuh sekarang yang tempel aja udah bagus kok. Nih, kayak gini ya lampunya. Tuh. Tapi kalau yang ini kan soalnya dia ngebor ya. Zaman sekarang ada kok yang lampu strip LED yang dari Philips, tinggal kalian tempelin double tip itu udah nyala. Jadi kalau misalkan udah nggak nyala ya kalian tinggal buang. Kayak gitu. Jadi lebih simple tapi tetap fungsional. Dari semua rumah Citraland yang pernah aku datengin, rumah ini punya vibes yang sangat beda dan juga luxury. Kalau kalian pingin lebih tahu, wah ini ternyata rumahnya memang layoutnya cocok banget buat keluarga aku, silakan janjian survei bareng Gio. Ini nomor WhatsApp aku. Jangan lupa follow kami di Instagram lainnya and see you on the next video.